Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SEMM. Kali ini saya akan membahas tentang ekonomi manajerial untuk menunjang ujian tengah semester 3. Nah, di dalam pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial mempunyai definisi ya, yaitu ruang lingkup ekonomi manajerial kita mulai dengan definisi manajerial dan pembahasan tentang hubungannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Kita kemudian akan membahas teori tentang perusahaan. Di sini akan mendiskusikan alasan adanya perusahaan dan fungsinya dan mendefinisikan nilai perusahaan, membahas kendala-kendala yang dihadapi perusahaan, dan mempelajari keterbatasan teori keperusahaan, terutama yang disebut sebagai masalah pemilik pengelola atau prinsipal agen. Ya, definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial atau managerial economic adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara yang paling efisien. Maksud definisi ini dengan sangat tepat dijelaskan oleh figur ya. Lalu di dalam ekonomi manajerial, masalah keputusan manajemen. Ada keputusan ekonomi, ada ilmu keputusan. Nah, lalu ada aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan untuk memecahkan suatu masalah keputusan manajerial. Lalu selanjutnya solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Ya. Di dalam masalah keputusan manajemen timbul dalam organisasi apa saja, bisa di perusahaan yang mencari laba atau organisasi nirlaba seperti rumah sakit atau universitas atau badan pemerintah pada saat organisasi tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan menghadapi berbagai kendala atau batasan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin berusaha untuk memaksimumkan laba dengan keterbatasan seperti ketersediaan input penting dan kendala-kendala hukum. Rumah sakit mungkin penting berusaha untuk mengobati pasien banyak mungkin dengan standar kesehatan yang cukup dengan keterbatasan sumber daya fisik dan anggaran. Ya, itu untuk masalah keputusan manajerial. Lalu keterkaitan dengan teori ekonomi nih. Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi mengacu pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk definisi teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis di dalam sistem perdagangan bebas. Lalu dalam teori ekonomi makro adalah ilmu yang membahas tentang output atau keluar pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat di perekonomian dilihat secara
keseluruhan, itu untuk teori ekonomi makro. Nah, di dalam teori ekonomi, berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi biasanya dimulai dengan model. Model merupakan abstraksi dari banyak hal kecil yang melindungi suatu kejadian dan mencari untuk menentukan beberapa faktor menentu yang paling penting atau suatu kejadian. Sebagai contoh, teori perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha memaksimumkan laba dan dengan dasar tersebut memprediksi beberapa banyak suatu komoditas tertentu harus diproduksi oleh perusahaan pada berbagai bentuk struktur pasar atau organisasi yang berbeda, ya. Lalu keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum sebuah perusahaan, ya. Lalu eh, keterkaitan dengan ilmu keputusan, ya, sebagai contoh teori ekonomi bahwa yang diminta adalah Q untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergantung pada harga komoditas tersebut atau biasa ditulis dengan P, atau pendapatan konsumen yaitu Y, dan harga komoditas lain yang berhubungan yaitu komplementer dan substitusi secara berturut-turut yaitu PC dan PS. Bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, kita dapat mempostulatkan model formal. Nah, model matematika, ya, kalau misalkan sebagai berikut. Ada rumusnya yaitu Q sama dengan F kali F Y kali FC kali Fs, ya. Itu untuk rumus di dalam model matematika. Dengan mengumpulkan data Q, P, Y, PC, dan PS untuk komoditas tertentu, ekonomi manajerial adalah aplikasi ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan eh, untuk menentukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Lalu keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Setelah mendefinisikan pokok bahasan ekonomi manajerial dan fungsinya, kita sekarang dapat membahas hubungan antara ekonomi manajerial dan area fungsional ilmu administrasi bisnis, ya. Area fungsional tersebut meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, atau personalia dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi dan dengan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas yang mengintegritaskan teori ekonomi, ilmu pengambil keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis. Nah, di sini juga ada proses-proses yang terkait dengan semua pengambil keputusan manajerial. Yang pertama, menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi. Lalu mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai suatu tujuan, ya. Lalu mengidentifikasi berbagai solusi-solusi. Lalu memilih solusi terbaik dari solusi-solusi yang sudah tersedia. Lalu mengimplementasikan keputusan tersebut,
yaitu untuk proses-proses yang terkait dengan pengambil eh, suatu keputusan di dalam manajerial ya. Lalu di sini ada teori perusahaan. Nah, perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Nah, terdapat jutaan perusahaan perorangan ya, perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau persekutuan atau kemitraan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua atau lebih dari dua orang ya, dan perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan lebih dari 80% dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di Amerika Serikat. Sisanya dihasilkan oleh pemerintah dan berbagai organisasi nirlaba. Ya. Lalu fungsi perusahaan adalah membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Pemilik sumber daya atau pemilik modal, pekerja, tanah, dan bahan mentah. Kemudian menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya lain tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan ya. Lalu di sini juga ada tujuan dan nilai perusahaan. Ekonomi manajerial mulai dengan mempolutkan teori perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis pengambil keputusan manajerial. Nah, semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek. Ya. Lalu ada pun kendala-kendala dalam operasi perusahaan ya. Yaitu beberapa kendala itu timbul dari ketersediaan input penting, khususnya perusahaan mungkin tidak akan mampu merekrut tenaga ahli sebanyak yang diperlukan, terutama jangka pendek, sama halnya perusahaan mungkin tidak mampu. Lalu keterbatasan di dalam teori perusahaan yang mempersolutkan bahwa maksud dan atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik karena terlalu sempit dan tidak realistis. Sebagai gantinya, beberapa teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Nah, yang paling menonjol adalah model yang mempostulatkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah maksimalisasi penjualan, nah, maksimalisasi utilitas, manajemen, dan perilaku pemuasan. Ya. Lalu di sini pun ada sifat dan fungsi laba. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba bisnis atau laba usaha mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang didapatkan atau dibutuhkan dalam suatu produksi. Laba ekonomi adalah pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit itu sendiri adalah nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk produksinya sendiri ya. Di sini pun ada teori-teori laba. Nah, teori laba dalam menghadapi risiko, adapun teori laba karena pergesekan, ada teori laba monopoli, dan ada teori laba inovasi, dan ada teori laba efisiensi manajerial. Laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian. Bebas seperti yang kita miliki,
Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak ya. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan suatu output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Lalu di sini pun ada kesimpulan di dalam ekonomi manajerial, yaitu sistem laba tidaklah sempurna dan pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang lebih luas. Pemerintah juga membuat aturan upah minimum dan kontrol emisi polusi sehingga biaya sosial dan polusi diinternalisasi oleh perusahaan yang melakukannya. Berikut adalah kesimpulan di dalam ekonomi manajerial yang saya bahas dalam UTS kali ini. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.